Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaghfir dzunub, yasturul uyub wa yuslih umurul muslimin wa yakfina wa iyyakum syarral taghin wa syarral baghin wa syarral hasidin wa syarral mustakbirin. Yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alana wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi ma'lutuful afiyah ala ma nawa aslafna as-salihun wa ala ma nawayna fi hadhihi al-jalsah wa ala ma nawa min shaykhina wa muallimina wa ala ma nawa alif hadha al-kitab al-habib al-allamah al-arif billah Sayyid bin Umar Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa ala ma nawa Sayyid al-Walid Abu Sayyid Ahmad Nawfal bin Abdullah ابن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa sallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi wal al wa sahbi amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bi'ulumihi bi'ulumi syekhina bi'ulumikum bidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sawmu lughatan al-imsaku. Puasa pada menurut bahasa adalah menahan, adalah mencegah menurut bahasa. Alhamdulillah, ini sudahlah malam Kamis yang lalu sudah kita bahas masalah ini. Alhamdulillah masih masalah puasa. Nazartu anna atakif fi hadzal masjid ma dumtu fi. Sahaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Wa syar'an imsakun 'anil mufattirati 'ala wajhin makhsus. Puasa menurut syariat ialah menahan diri dari yang membatalkan puasa tersebut min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari, biniyatin makhsusah wa ala wajhin makhsusah, dengan niat dan cara yang khusus. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu puasa menurut syariat. Menurut bahasa yang menahan. Kada makan tengah hari puasa, walaupun pagi dan sore makan. Puasa di tengah hari berarti lahat tengah hari puasa. Subuh kada sarapan berarti puasa. Puasa subuh menurut bahasa tapi. Tapi kalau syariat lain. Sama kayak orang sembahyang. Sembahyang menurut bahasa adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Puasa, salat menurut bahasa ialah berdoa. Bila kita sudah berdoa, berarti kita sudah sembahyang.
menurut etimologi bahasa aja. Kita kada pandai ilmu bahasa, nah kita pandai ilmu syariatnya Nabi Muhammad. Karena sembahyang menurut bahasa adalah doa. Bila orang sudah berdoa berarti sudah sembahyang. Udah lekam sembahyang. Sebelum menjawab berdoa dulu dalam hati. Ya Allah ampuni dosaku. Sudah. Berarti sudah sembahyang menurut bahasa. Itu bahaya. Ada orang disuruh sembahyang harus saja buat nikah. Aku sudah. Orang hanya azan. Hanya talah azan. Bukan taruh sembahyangan. Jin hasanaka kamu salat kelanggar ke masjid. Aku sudah sembahyang. Dan sembahyangku tuh kada mesti di masjid, di rumah, di pasar, di warung kopi, baik aku lagi duduk, lagi berdiri, lagi jalan, memakai dalil firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Kalimatul haq urid bihil batil. Perkataannya benar, cuman substansinya salah, itu kan bujur sama sekali. Beda nang dimaksud. Ada orang kayak itu. Jadi panderan kita puasa menurut syariat. Karena Nabi nang mempunyai syariat, Nabi yang menyampaikan syariat dari Allah, maka kita mesti umpat petunjuk Nabi. Makanya ada ala wajhin maksus, dengan cara yang tertentu. Caranya sudah dilajari oleh Nabi, lain cara menurut kita. Karena apapun yang kada cocok lawan ampun Nabi, maka ditolak oleh Allah. Sebuting aja, bila cocok lawan Nabi, beres dunia akhirat. Bila kada bercocok lawan Nabi, kada beres, berarti dunia sampai akhirat. Ingin Nabi dulu patokannya. Makanya Al-Imam Sya'rani beliau berdoa, Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada Nabi Muhammad dan jadikan Nabi Muhammad cinta kepadaku. Imam Sya'rani kada minta, Allahumma ya Allah habibni ilaik, jadikanlah aku ini pribadi yang mencintaimu. Kada perlu itu. Sidin minta, jadikan aku orang yang mencintai Nabi. Kada minta, ya Allah jadikan aku orang yang mencintaimu. Paham nggak? Imam Sya'rani mintanya kayak itu, agar beliau ini dijadikan sebagai orang yang cinta lawan Nabi Muhammad. Kada ada sih minta cinta lawan pian ya Allah, ya kada. Karena cintanya seseorang kepada Nabi sama dengannya cinta kepada Allah. Ujar Allah kepada manusia yang mengaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Nabi Muhammad, padahkan lawan umatmu, kalau kalian mencintai Allah maka cintailah aku. Jadi seolah-olah amun bukanmu mencintai Allah, cintai Nabi. Bila cinta lawan Nabi, cinta tu lawan Allah. Kada usah mengklaim cinta Allah, kada perlu. Allah cukup lihat nih orang cinta kada lawan Nabi. Kalau sudah kelop cintanya lawan Nabi, Allah pun menerima cintanya kepada Allah, walaupun tanpa diutarakan. Karena cinta lawan Nabi adalah perwakilan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya khusus, jadi kada sembarangan. Wasaumu yarawidun nafas. Jadi ada keterangan lebih di sini. Wasaum yarawidun nafas. Puasa itu dapat melatih diri kita, melatih diri supaya kawat melawan nafsu. Karena yang menggoda kita itu bukan hanya syaitan. Ada syaitan, ada nafsu, ada hawa,
ada apa tuh sebutin itu, keinginan yang jahat. Kurang iya aja mirip semuaan, ya titiknya satu, iblis semuaan dalamnya. Makanya diantara supaya kita bebas mengendalikan nafsu kita, kawal kita mengatur, diantaranya dengan memberikan pelajaran kepada nafsu tersebut. Pelajarannya adalah lapar. Nafsu hanya tunduk ketika dilapari. Bila kita lapar, nafsu itu kanyang. Bila kita kanyang, nafsu itu lapar. Bila orang lapar, apapun digawinya. Ada orang kelaparan, makan kada, apa kada, lapar parut. Nah, ada di pikirannya apa kira-kira? Makan kan? Nah, karenanya hendak makan, apapun digawinya, apapun, lapar tuh. Babi, kada ada makanan menyelapar, mohon maaf, tahinya dimakannya. Itu saking joroknya si babi itu. Ya, babi itu mau lapar, kada hingga buah buruk, nasi basi. Apa buruk itu buruk, kada lagi kotorannya seorang dimakannya karena lapar, gara-gara nyala lapar. Jadi kalau nafsu kita tuh lapar, maka keinginannya beraneka ragam dan kita dituntutnya untuk melampiaskan supaya nafsu ini anteng, tenang. Dengan apa? Dengan dikanyangi. Kayak apa menganyangi nafsu? Kita nyenang balapar. Alhamdulillah Allah menurunkan syariat agar kita berpuasa di bulan Ramadan, yang padahal aslinya kita itu sejujurnya ada cukup masih kalau hanya berpuasa di bulan Ramadan aja. Wala yaktafuna bisiyami Ramadan. Dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan, mereka para ulama mengatakan la yaktafun, mereka kadang merasa cukup dengan hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Bal yasumuna, mereka berpuasa fi ghairi Ramadan, berpuasa juga pada bulan selain Ramadan. Apabila kena disebutkan, alhamdulillah, diantaranya menguatkan, menundukkan nafsu kita. Wa yaj'aluha silsilatal qiyam. Allah jadikan puasa itu adalah sebagai rantai untuk membelenggu nafsu tersebut. Dengan kita berpuasa, maka nafsu kawa kita kontrol. Lihat orang puasa. Disuruh berkelahi kada hendak. Disuruh apa lagi? Makan kada hendak. Bukannya kada hendak, kawa menahan gitu. Latihan kan, tarbiyah. Disuruh minum, kawatnya nahan. Padahal minumannya dingin, di rumah seorang, kulkasnya ampun seorang, banyunya ampun seorang, hari tengah hari saling panasan. Apalagi urangnya kadadaan di rumah sorangan, suruh minum. Nafsu hendak minum, cuman ujar akal, ujar ilmu, aku sedang puasa. Allah mendidikku untuk takwa kepadanya, karena Allah punya janji la'allakum tattaqun, kalian pasti bisa jadi orang yang takwa. Akhirnya dengan puasa tadi, kayak di bulan Ramadan tuh puasa, minuman, makanan ada di hadapannya, sanggupnya menahan. Seandainya nang kayak itu tuh di 11 bulan berikutnya, maka ini jelas orang jadi makhluk Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sayang kita kadang hanya puasa tuh di bulan Ramadan aja, dan itu pun puasanya abal-abal. Dalam artian hanya menjaga perut dari makan dan minum, serta menjaga kemaluan dari syahwatnya. Kada menjaga mata, kada jaga telinga, kada jaga muntung dari gibah atau berbicara yang kotor, maka ini puasanya kada memberikan manfaat.
kada memberikan efek karena digawi dengan sembarangan. Maka jar puasa tadi batal hanya dengan makan dan minum, bujur itu batal puasanya batal, tapi pahalanya apa? Makan dan minum puasanya batal. Berarti kalau menahan dari makan, menahan dari minum, berarti puasanya kada batal, bujur kada batal. Tapi kalau muntung kada dijaga, telinga kada dipelihara, kaki masih melangkah ke tempat yang dimurkai Allah, tangan masih mau menggawe yang larang oleh Allah, maka ini pun membatalkan pahala puasa. Khamsun yuftirna shaim, 5 yang membatalkan pahala puasa, ya diantaranya yang tadi disebutkan, al-ghibatu wan namimatu, ghibah, namimah, sumpah palsu, adu domba, apalagi itu dusta, al-kadzibu, bohong. Itulah yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau pahala puasanya batal, berarti potensi yang ada dalam puasa, energi yang ada dalam puasa itu hilang semuaan, hilang. Bahkan kita disuruh ketika berpuasa kada menambah makanan seperti hari-hari biasa. Kalau bulan puasa siang kada makan, malam balas dendam. Sehari makan 3 kali, pagi, siang, malam. Datang bulan Ramadan, mestinya makannya cuma 2 kali, sahur dan malam. Entah itu habis taraweh kan 2 kali aja, berarti kurang jatah. Jadi jadi ulama mereka menyebutkan setelah 11 bulan manusia itu memanjakan perutnya dengan makanan, dan makanan itu adalah sumber segala penyakit yang ada di tubuh, alangkah bagusnya agar di stop demi kesehatan jasmani sehingga melahirkan kesehatan rohani. Kata Nabi, al-jismus salim fil jismis salim, jasad yang sehat akan menimbulkan rohani yang sehat. Dari mana? Dari makanan berasalnya tuh. Ini bulan apa nih? Rajab. Apalagi orang sarwan di mana-mana, siang malam sarwan. Sumpali terus parut, sumpali makan. Ada lagi bihina. Itu aja hari-hari kayak itu. Akhirnya jasadnya berpenyakit. Kalau sudah jasadnya berpenyakit, nyambung kena ke ruhaninya. Karena ujar Nabi, al-jismu salim, al-jismu salim. Pokoknya ruhaninya itu kalau mau lebih selamat, maka makanannya dijaga agar supaya jasadnya selamat. Maka dari itu Nabi bersabda, di sini dikatakan, ma mala abnu adam wi'an syarran min batnihi. Tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah, yang wadah itu dipenuhi dengan sesuatu, melainkan ialah parut. Bahasa kitanya, wadah yang paling dimuari oleh Allah ketika wadah itu dipenuhi adalah parut saja. Mamal abnu adam wi'an syarran min batni. Allah tidak memurkai wadah itu ketika dipenuhi, kecuali ketika seseorang anak manusia memenuhi perutnya dengan makanan. Fa in kana la mahalata, fa in kana la budda. Kalau yang mau kada mau jua, kalau yang ada mau jua tah fasulutun li ta'ami, maka isilah sepertiga perut dengan makanan, wasulusun li syarabi, 1/3 gasan minum, wasulusun li nafasihi, dan 1/3 lagi gasan behinak. Parut misal 90%,
Parut tuh misalnya isinya 90%, jadi 30% gasan makanan, 30% gasan minuman, 30-nya lagi gasan pahinakan. Kalau isinya parut 90, makan 70%, minum 24, 94 dah lebihan dah, belum hinak lagi. Bak dapur. Nah itu tuh dimuari oleh Allah. Dimuari oleh Allah. Ini lain pun pembahasan tasawuf lah. Kalau kita lebih spesifik lagi masuk ke pembahasan kitab tasawuf, buka kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abu Hamid Syekhul Islam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, itu kadeda yang memuji perut kenyang. Kadeda. Pokoknya perut kenyang itu jelek, bahkan menimbulkan was-was diantaranya tuh. Makanya kita disuruh berlindung dari was-was. Was-was itu disebabkan oleh khannas, makanya disuruh lagi berlindung dari khannas itu apabila sore dan pagi dan sore disuruh baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas itu nama was-was. Di antaranya khannas itu lahir terbit dari perut yang kenyang. Maka kededa satu pun ulama memuji perut kenyang, kecuali ketika seorang tersebut kenyang, banyak makan, jadi tamu. Sunnah banyak makan. Jadi mana banyak makan bertamu ke rumah kawan. Dua, ketika orang tersebut jadi tuan rumah, silahkan tak banyak makan kalau dia jadi tuan rumah. Tiga, kalau kita bertamu ke rumah orang alim, orang saleh, orang baik. Selain itu kada bagus. Kalau mau kada mau juga ya jangan hibak katanya, karena sangat berpengaruh dengan ibadah kita. Makanya puasa mendidik kita untuk lebih menyedikiti makan, bukannya mengurangi banyak-banyak. Ada biasanya sehari makan berapa piring sehari? Pagi sepiring, tengah hari 2, malam sepiring, 4 piring. Aku aja 4 piring, 3 piring ya aku makan. Cuma piringnya kayak panci kenalnya. Ya standar lah, artinya standar 3 piring atau 4 piring dibanyakan sehari. Nah dengan puasa, di bulan puasa latihan, karena hari raya fitrah bulan Syawal itu yang di Ramadan itu diterapkan di bulan Syawal dan seterusnya, sehingga jatah makan kita berkurang demi kesempurnaan fisik jasad kita yang membuahkan rohani yang sehat. Itu baik dari segi agama sehat, baik dari segi atibba, para pakar atau para dokter mengatakan makan kenyang itu jahat. Nyata dokter madakan jahat. Coba wani kalau madakan jahat bertentangan lawan ampun Nabi Muhammad. Mamala abnu adam wi'an syarran min batnihi. Tidak ada yang sangat jelek untuk manusia melainkan ketika dia memenuhi perutnya dengan makanan. Alhamdulillah. Kalau kita kenyang benar, mbahnya jadi apa? Jadi sapi. Jadi sapi beribadah koler. Coba aja buka puasa makan banyak-banyak, nyaman lah tarawih lah. Kada nyaman. Tambah lagi imamnya cepat, 90 km per jam imamnya. Imparnya 90, 87 imparnya. Ngos-ngosan tarawih. Kenapa? Banyak makan. Gara-gara banyak makan. Gara-gara banyak makan juga akhirnya guring jadi landang. Sudah ke orang ajan aja. Sudah orang berikan di masjid. Janak guring. Makanya tuh apa ngarannya?
Nabi itu nyuruh makan lambung kita tuh dikapit, lambung dikapit. Nah, dikapit kayak itu. Kayak pengapitnya dengan duduk nang kayak orang tahiyat awal, tapi lintuhutnya dicagat takan persis kayak jamaah tablik makanan, dan itu duduk nang paling dicintai Nabi ketika makan. Nah, Kak. Kayak duduk tasawuf awal, tapi ini lintuhut dicagat takan. Kayak itu. Lintuhut kanan kah, kiri kah, sarai. Karena dengan makan nang kayak itu, ini lambung takapit sebelah. Jadi nang mestinya makannya 2 piring setengah, ada jadi 2 piring setengah, jadi 2 setengah, jadi tengah 2 aja makan itu nih. Nah, ini makan nang gaya nang paling disenangi oleh Nabi, dan ini memfilter orang makan banyak. Aja gua bisa makan kayak ini jangan banyak, istilah besilah, tarik lengan baju, bundalan tapin dipaculi dulu, ya lah. Pas angin nyalai itu istilah ngarannya ada boleh walaupun halal. Dan bahkan apa tuh endingnya akhirnya kena ketika seseorang terbiasa makan banyak, hibah penuh, akhirnya buahnya kena qasawatul qalbi, hati jadi keras. Bita'amin halal, dengan makanan yang haram. Maka ujar ulama, fakaifa bimal'anin bita'amin haram. Lalu bagaimana dengan perut yang dikajali, dikenyangi dengan makanan yang haram? Kalau perut selalu dikenyangi lawan yang halal aja membuahkan gelapnya hati seseorang, apalagi dengan nang haram. Naudzubillah. Jadi dinasehati kada masuk, didengarnya mulai kanan keluarnya kiri, syukur-syukur masuk di kanan. Ini masuk gen kada kayak pada keluar dari kiri, dipadahi kada menurut, dibawa ibadah koler, secara banyak koler sudah gara-gara makan tadi. Pokoknya ada spesialis Imam Ghazali membahas masalah fadilatul ju', kelebihan perut yang lapar. Tapi kan juga terlalu lapar. Amun terlalu lapar kada baik juga, kada bagus. Jadi prinsipnya makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu yang sehat. Terlalu lapar kada bagus pulang. Ada baik. Wakhshad dasaisa min ju'i wa min shiba'in, arubba makhmasatin syarrun minatu khami. Membusiri mengatakan dalam murdahnya, wakhshad dasaisa min ju'i wa min shiba', hati-hatilah daripada kejahatan, kejelekan orang yang mempunyai perut yang sangat lapar dan sangat kenyang. Lapar boleh, jangan terlalu lapar. Kenyang pun bagus, jangan terlalu kenyang. Khairul umuri awsatuha, perkara yang baik adalah yang tengah-tengah. Lapar kada, kenyang kada. Mengkawa kayak itu aja terus. Aku dia 10 kali sehari makan, tapi sekali makan sawancu aja. Sawancu sedikit, lain sawancu nasi dingin. Nasi dingin tuh sawancu bisa setengah panci. Nasinya baku sudah menyatu nasinya. Sawancu ya aku makan ya. Kada diangkat kada wancuhnya, wancuhnya dicucuk ke nasi, tek angkat setengah panci dah. Saya itu makan. Alhamdulillah. Amun nafsu hendak makan tuh hendak kayak berataan. Hendak cuman diganang satu jasmani kita. 2 efek yang ditimbulkan oleh kenyang. Maka ketika 11 bulan perut kita sudah kita manjakan, maka alhamdulillah Allah memfilternya dengan diwajibkannya kita puasa bulan Ramadan. Dan yang lebih baik lagi, baik ujar ulama atau ujar para dokter, para tabib,
maka hendaklah seseorang puasa pada selain bulan Ramadan. Kapan? Karena kita bahas. Karena puasa itu kalau di Ramadan hukumnya wajib. Jadi hukum puasa ada 5. Satu hukumnya wajib. Kapan? Waktu bulan Ramadan. Hukumnya puasanya wajib. Apabila lagi puasa itu wajib. 2. Ketika mempunyai nazar. Bila bini kuhakun, aku bini 2, maka aku bernazar puasa di bulan Sya'ban sabulanan. Ayo. Ramai nazar tadi ya. Bolehlah bernazar kayak itu. Bila biniku memberiakan aku kawin ulang, aku puasa. Puasa 2 bulan puasa. Ayo. Boleh. Puasa kan boleh, sunnah. Ketika puasa dinazarakan maka hukumnya wajib. Jadi puasa Ramadan wajib, puasa nazar wajib, puasa kafarah wajib. Kafarah tuh mungkin di bulan Ramadan wek lawan bininya jima di bulan Ramadan, akhirnya wajib bayar puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Atau di musim haji nya ada nyembelih sapi kambing, kena tuh disuruh korban fidyah, nyembelih gantiannya kena puasa di musim haji berapa hari? Salah satu ayam 3 hari, wasab'atun idza raja'tum, 7 hari ketika sudah pulang ke tanah air, dan itu wajib. Yang kedua, hukum puasa yang disunnahkan apabila tuh pertama sunnah hukumnya puasa ketika seseorang mendapatkan suatu hari atau tanggal atau bulan yang memang itu disuruh lah. Contoh kayak hari Arafah. Hari Arafah kita disunnahkan bagi yang ada bahaji. Kalau bahaji disuruh wukuf di Arafah, tapi bagi yang kada bahaji maka disunnahkan puasa. Kadang puasanya sunnah juga dengan berulang-ulangnya bulan. Setiap bulan tak ulang. Apabila tengah-tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, atau di hari-hari awal setiap bulan atau akhir setiap bulan maka disuruh. Atau yang berulang-ulang setiap pekan, antaranya Kamis dan Senin. Ada lagi puasa itu hukumnya dimakruhkan puasa, tapi hukumnya makruh apabila al-ifrat bisaumihi, puasanya diifrat tuh puasanya tunggal. Apabila yaumul Jumat, hari Jumat puasa, ini sok Jumat dosa, jangan puasa hari Jumat. Saja puasa hari Jumat sunnah Allah Ta'ala, atau saja puasa esok hari, padahal esok hari Jumat, ya jangan. Tidak boleh ditunggal, mestinya dikawani baik dengan Kamis atau dengan Sabtu. Kalau puasanya Jumat hukumnya makruh, kecuali puasanya hari Jumat sudah menjadi kebiasaannya puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Ujar Nabi itu puasa Nabi Daud, maka kita menyambat puasa Daud. Rabu puasa, Kamis parai, Jumat puasa, Kamis atau Sabtu parai pulang. Berarti ifradnya hari Jumat saja, tapi itu puasanya puasa Nabi Daud, kada apa-apa, boleh, ada makruh. Seterusnya yang diharamkan, puasa yang diharamkan ini ulama membaginya jadi 2. Ada yang haram tapi sah, ada yang haram plus kada sah. Yang pertama haram tapi sah, contohnya shaumuz zaujati bighairi idzni zaujiha, puasanya perempuan tapi kada bepadah lawan lakinya.
puasanya sah, cuma haram hukumnya. Kenapa? Ada bepadah lawan laki. Jadi untuk urusan ini aja harus bepadah. Binian enggak menjadi si laki, punya belum laki lawan abahnya walinya kan. Hendak apa? Puasa mesti bepadah lawan laki. Tapi kalau makan bujang, anak-anak gadis hendak puasa sunnah kan depan lo bepadah lawan abah. Bang, lu nak puasa apa lah esok? Puasa apa? Puasa Kamis. Apa pegang bepadah lawan aku aja abahnya. Kan dia kayak itu pelajarannya kada kayak itu. Nang disuruh tuh suami istri harus berizin lawan suami ketika puasa itu sunnah. Kenapa? Kalau suaminya hendak minta jatah siang-siang, pada boleh. Ulun bangnya lagi puasa bang, malam aja bangnya, udah boleh. Si istri wajib melayani suaminya. Atau lakinya mboi makanan, dan lakinya makanan kita yuk. Ulun puasa abahnya. Jangan laki aku hantar makan sorangan, makanya aku baik ke warung mana. Jadi kemesraannya hilang gara-gara mengarasi ibadah sunnah, sedangkan kemesraan itu bagian dari bumbu-bumbu rumah tangga yang diwajibkan oleh Allah untuk dikuatkan dan diharmoniskan, maka sebagian itu mengatakan wajib. Jadi nang sunnah mengalahkan nang wajib, haram hukumnya. Ada boleh. Itu sah tapi haram. Ada lagi haram plus ada sah, kayak puasa hari raya, kurang menyembelih kurbannya puasa, kurang hari raya fitrahnya puasa. Ini sudah haram plus ada sah, haram plus ada sah. Kalau yang tadi bini puasa kada beizin lawan laki, haram tapi sah. Sama kayak orang berjualan, apabila berjualan itu haram, lalu dibagi oleh ulama. Sudah dulu kita belajar lah. Jadi hukumnya berjualan, salah satunya baik jual beli hukumnya haram. Satu dibagi dua oleh ulama, seret haram ma'as-sihah, haram tapi sah apabila setelah azan Jumat, azan kedua, haram tapi sah, haram tapi sah jual beli. Artinya duitnya itu halal, tapi ini haram kalau itu dapat dosa tadi. Dari segi halal duitnya ya halal, tapi dosa dapat dua karena orang sudah azan kedua di hari Jumat. Ini lawas sudah kita bahas. Alhamdulillah itu hukum-hukum puasa. Puasa nisfu sampai hari Jumahan. Puasa nisfu itu ada puasa nisfu saja puasa nisfu Sa'ban gitu kan. Ada lah mun hendak sahaja puasa esok jangan dibuat nisfunya karena kadeda itu nisfu itu. Aku dia mulai bahari puasa itu siapa ngelajari adat kan. Abu Maliki itu ngarang kitab dan ini menggemparkan orang-orang Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Dan Sidin kata gentar itu. Kenapa? Satu, Sidin pribumi orang Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, Abah Sidin penasehat raja dulunya, orang terhormat. Mengarang kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, dan ini the best kitab paling laku sedunia waktu itu. Orang-orang Yahudi Wahabi takutan benar. Mafahim Yajib an Tusahhah, pemahaman yang mesti diluruskan. Jadi kadang-kadang kita terpakai pemahaman orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Dulu bapak ngantenan kena aja bermandian di muka rumah bapak pai, karena mbah mandi tapihnya ditimbai ke atas atap. Di mana ada malah jari kita di kitab mana tangga ada. Karena boleh gigi pacul di bawah timbai ke atas, gigi di bawah patak dalam tanah ada. Atau rambut juga bergunting, rambutnya dikumpul, lalu diandak di palapah pisang. Hadis suatu tamu itu hadis Abu Dawud kadada, Imam Tirmidzi kadada, Imam Ahmad bin Hambal kada semua mengibaratkan itu, cuma di wadah kita ada. Dan ini kada tahu siapa nang pemulaan. Mansan sunnatan kada boleh itu kan. Kalau hendak bijak ya
Cari dalil, maksudnya cari keterangan ulama. Hendak puasa bulan Sya'ban itu boleh, tapi jangan nisfu. Saja puasa esok hari. Karena bulan ini bulan Sya'ban itu disunnahkan puasa. Sunnah. Apalagi itu andaknya nisfu itu di tengah-tengah kan. Dan hukumnya sunnah puasa tiap tengah bulan. Sebelum puasa Ramadan, Nabi itu puasa tanggal 13, 14 dan 15. Setiap bulan. Jadi setiap bulan tanggal 13, 14, 15 Nabi itu puasa. Dan ini dingarani ayyamul bid, puasa putih ngarannya. Karena bulan lagi bulat-bulatnya tuh. Dan itu kan wajib tapi itu kebiasaan Nabi puasa di tanggal tersebut. Sahabat pun mengiringi itu ada malah. Nah, karena itu tradisinya Nabi Muhammad, lalu setelah Islam itu mensunnahkan puasa kayak itu, ya sudah sahajaku puasa esok hari sunnah karena Allah Ta'ala. Berarti puasanya puasa sunnah, bisa puasa sunnah Sya'ban, bisa puasa sunnah ayyamul bid, bisa tuh. Tapi kalau bertepatan hari Jumat, ya mesti dikawani. Kecuali puasa Daud tadi, atau sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan nggak ada apa-apa. Misal pian setiap bulan tuh 13, 14, 15 puasa. Berarti kalau hendak puasa di tengah itu, ya boleh silahkan. Tengah bahasa Arabnya nisfun, tengah-tengah tuh, setengah. Jadi nggak ada apa-apa lah, silahkan. Makanya jadi guru dulu ada di Pemangki. Ini guru top hantu kitab dia orangnya, foto kitab. Jasidin, mana dalil yang memadahkan nisfu Sya'ban itu sunnah? Sini. Mungkin aku nang kurang baca kitab. Dalil yang memadahkan puasa nisfu Sya'ban itu sunnah. Betahu apa ini? Tapi kalau puasa bulan Sya'ban ada. Tapi kalau puasa nisfu ini seolah-olah ada khusus di tengah aja. Hendak lebih bijak lagi, puasalah di situ puasa putih. Dari 13, 14, 15 itu lebih selamat dan itu dalilnya jelas ada. Kalau nisfunya kadeda. Menghendak juga puasa jangan berbuat nisfu. Jadi nisfunya sekali lagi kena nih Sya'ban kan, bulan puasa tanggal 15 tuh saja puasa esok hari sunnah karena Allah Ta'ala. Sunnahnya sunnah apa? Esok kan bulan Sya'ban. Esok kan masih Sya'ban 1. Esok tuh kan tanggal 15, berarti puasa putih. Kalau disuruh di tengah tuh sebuting aja sampai wah ini kita kan ada tamu, wallahu alam, mungkin kami yang kurang rekreasi baca kitab, wallahu alam nah. Alhamdulillah, mungkin itu tradisi orang dahulu aja, orang memadahkan itu puasa sunnah. Cuman orang-orang setelahnya karena itu di tengah lalu dingarani nisfu. Sudah dulu kita bahas, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat dunia sampai akhirat, insyaallah amin ya rabbal alamin. Karena kita sambung pulang, mudah-mudahan umur panjang pada taat, sehat walafiat, taat dalam ibadah kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa may yakashifal mushkilati 'alim sirr wal khafiyat wa ma inna nas'aluka fahman nabiyyin hamdan muslimin wa hamdan malaikatil muqarrabin wa ma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an halalan thayyiban ghairi ta'awwalan wa sallallahu wal afiyah la tu'adzibna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum.